hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, menyembah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, menyembah Yesus selama-lamanya. Saya mempunyai satu pengalaman pribadi ketika Tuhan hampir memanggil saya. Dokter waktu itu sudah angkat tangan semua, dan dokter pun berkesimpulan tinggal beberapa waktu saja, beberapa menit, jam saja, saya hari meninggal. Sebab itu, dokter pun ketika saya tidak sadar, sebab kena COVID, sudah dipakai ventilator, dokter pun membangunkan saya sebentar. Waktu itu kumpul 5 dokter di samping kiri kanan saya, mereka cuma berkata, "Pak Haryanto sudah siap?" Saya jawab, "Sudah siap, Dok." Dokter pun mengatakan, "Ya, Pak Haryanto sudah siap." Habis itu saya nggak sadar lagi selama beberapa hari. Memang ketika tidak sadar menghadapi saat kematian, yang saya pikirkan saat itu ketika masuk lembah bayang-bayang maut, saya berjalan bersama Tuhan. Ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan, sebab Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ketika kita masuk dalam lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika hendak menghadapi saat kematian, hati saya tetap tenang, hati saya tetap sejahtera, sebab Tuhan sendiri yang menyertai saya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lagi menakutkan. Tapi kita siap, sebab ketika kita mati, kita pun bisa masuk di dalam kerajaan surga bertemu dengan Tuhan. Sebab itu ketika kita masih hidup, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau cinta kepada Tuhan. Kita pujikan nomor 10, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Dan saya minta Bapak Yakub Sutekno maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa buat renungan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga besar Ibu Maria PLN. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kebaikan Engkau adalah yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Ibu PLN sudah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami yang mengasihi Ibu PLN juga nantinya akan berjumpa kembali Tuhan. Pada saat Engkau izinkan kami kembali pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana Ibu PLN bersama-sama dengan kami selama ini Tuhan. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah indah di dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dengan hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami Tuhan. Didiklah kami, nasihati kami, tegurlah kami, kuatkan kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Kau. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael. Shalom, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Saya teringat satu pesan dari firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13. Di situ dikatakan demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kematian, ya, sejak di dalam kitab Kejadian dikatakan orang yang pandai, orang yang punya umur panjang, satu kali mereka juga akan dipanggil Tuhan. Kita akan berpisah, ya, tetapi satu hal yang indah kalau kita bersama-sama di dalam Tuhan. Memang siapa sih tidak sedih ditinggal oleh kekasihnya? Tentunya ada rasa duka yang menyelimuti setiap kita yang ditinggal oleh kekasihnya. Kita ingat tentang Ibrahim pada waktu dia ditinggal oleh istrinya. Firman Tuhan katakan dia menangis, ya. Jadi kalau orang beriman ditinggal kekasihnya menangis bukan berarti enggak rohani, saudara, enggak, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak, saudara, dikuasai oleh kesedihan yang berlebih-lebih sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu. Abraham merasakan kesedihan itu, tetapi di dalam ayat berikutnya dikatakan maka dia bangkit melakukan apa yang menjadi kewajiban. Saudara-saudara, kita lihat, ya, jadi sedih kita alami, saudara. Tetapi dikatakan supaya kita jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena ini bukan perpisahan untuk selama-lamanya. Satu kali kelak kita masih ketemu dengan kekasih yang sudah mendahului kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Sebelum kita akan akhiri di dalam doa, tentunya ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan supaya ini boleh mempersiapkan setiap hidup kita. Bahkan kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada Ibu Amam yang kekasih, Ibu Kwe Ailian.
Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ingin menggarisbawahi tentang keuntungan di sini, saudara. Ya, apa yang dimaksud dengan keuntungan di sini, saudara? Saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, tidak perlu ngajari Bapak Ibu Saudara yang berkecimpung di dalam hidup ini yang mencari keuntungan. Semua kita mengerti tentang keuntungan itu. Bagaimana trik-trik untuk mencari keuntungan itu, ya. Tetapi yang saya katakan ini bukan keuntungan secara dunia, saudara. Ini satu nasihat Rasul Paulus kepada orang yang bernama Lydia, jemaat yang ada di Filipi, saudara. Ini orang yang berhasil di dalam kehidupan secara jasmani, ya. Tetapi Rasul Paulus ingin menangkap orang ini bukan cuma hanya mendapat keuntungan di dalam dunia yang terbatas, tapi Rasul Paulus ingin supaya Lydia ini juga mempunyai satu keuntungan yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Saudara, ini yang perlu saya bagikan kepada setiap kita, keluarga besar, anak-anak cucu, bahkan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keuntungan di sini? Saya akan bacakan satu ayat yang menjelaskan, saudara, di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-42. Di situ dikatakan demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Saya ambil contoh yang ekstrim, saudara. Ya, sebab kalau kita lihat ayat sebelumnya, di situ dikatakan demikian. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kalau kita baca yang 43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Paradis. Jadi kalau cerita tentang keuntungan di sini, bukan seperti kita mencari keuntungan di dunia, tapi ini mencerita tentang kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, yang diberikan Allah untuk setiap kita, juga termasuk Ibu Amam yang kekasih. Saya tadi tanya, kira-kira Ibu almarhum ini mulai percaya Tuhan kira-kira kapan? Ya, saya tanya begitu. Kurang lebih kalau sekitar 20 tahun mungkin ada, saudara. Ya, kalau sekarang 92 mungkin umur 70, saudara, kita lihat. Kesempatannya sebetulnya pendek, tapi tidak sependek yang kita lihat di dalam ayat ini, saudara. Dia yang menyia-nyiakan hidupnya, tetapi di saat detik-detik terakhir, saudara, dia boleh ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Kalau saya menjadi Tuhan, kamu baru percaya, dah kamu masuk surga aja setahun, enggak. Tapi Alkitab dikatakan dia bersama-sama dengan Tuhan. Bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 10 tahun, bukan cuma 100 tahun. Tapi dikatakan punya nilai yang kekal. Itu yang tidak kita bisa bayangkan, saudara-saudara, di dalam kita pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau saya tadi bicara kira-kira ibu ini 20 tahun, ini kira-kira, saudara, ya. Kira-kira anak yang mulai kecil percaya Tuhan sampai besar, kira-kira lebih enggak? Enggak mungkin. Apa yang kita buat kepada Tuhan bukan cuma sekedar kita nanti mati masuk surga, tetapi kalau Tuhan beri kesempatan buat kita masih bisa berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Wahyu pasal 14-13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Bukan cuma berhenti sampai di situ, dia berhenti dari segala kelelahannya, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang ikut menyertai. Ini satu hal yang indah. Kalau saudara punya kesempatan lebih baik dari ibu ini, atau saudara punya kesempatan lebih baik dari orang yang saya bacakan tadi di dalam Lukas 23, itu adalah kesempatan emas untuk kita bisa mencapai perkara-perkara yang indah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang jadi pertanyaan saudara-saudara, ya, bagaimana dengan keuntungan dari dunia ini? Saudara, apa keuntungan ini bisa menjamin hidup keselamatan kita? Itu penting, saudara. Kita akan baca itu di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Di situ dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya?
Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kalau kita lihat apa yang ditulis di dalam Alkitab, saudara-saudara, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-24, di situ dikatakan ini orang kaya, saudara, orang yang berhasil, yang mencapai keuntungan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang lain, saudara, ya, dia membangunkan lumbung-lumbungnya, dia bisa bersuka cita. Tetapi tadi dikatakan Matius 16 ayat 26 diceritakan, untuk siapa semuanya? Untuk siapa semuanya? Saudara, dan itu ditulis. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhkan Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api. Ternyata, saudara, pada waktu masuk di dalam kekekalan, dia tidak menjadi orang yang sukses seperti yang kita lihat pada waktu dia di dalam dunia. Saudara, kita lihat, ini jadi satu pelajaran yang penting buat kita. Untuk yang sudah meninggal, kita lihat firman Tuhan katakan kesempatan itu habis. Tapi bagi kita yang hidup, kita diingatkan supaya kita bukan cuma membangun apa yang kelihatan di dalam dunia ini, tanpa mempersiapkan pada satu saat kita dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengalami apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-24. Justru kita dengar ini kabar baik, supaya kita mendapatkan keuntungan yang kekal, yang menjamin keselamatan hidup kita. Saudara-saudara, kalau saudara baca lagi nanti di rumah, saudara selidiki, nanti saudara akan ketemu antara si kaya dan si miskin di sini, saudara. Ya, bukan berarti Tuhan itu musuhnya orang kaya. No, tidak ada. Alkitab tidak menulis seperti itu. Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan, dan dia diberkati, dia orang kaya, dan Tuhan jadikan berkat yang besar. Itu Abraham. Saudara, kita lihat, indah. Kalau kita mengerti indah, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam dunia ini. Tapi kita juga mempersiapkan hidup ini pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata, bersahabatlah dengan mamon yang lalim, dikatakan. Nah, apa, saudara? Saudara, kalau saudara mencari uang bukan dosa, mencari keuntungan bukan dosa. Tapi persiapkan dirimu. Satu kali mamon yang lalim itu meninggalkan engkau, ada satu sahabat yang menyambut di surga. Itu, saudara, yang perlu kita mengerti baik-baik. Hidup kita itu seperti perjalanan hidup kembar, saudara. Kalau dilukiskan di dalam kitab Imamat, itu seperti binatang halal. Binatang halal itu bukan cuma sekedar memamah dia, tetapi kakinya berbelah dua. Artinya apa, saudara? Selagi kita mendapatkan nafkah kehidupan di dalam dunia ini, saudara, tapi ada sesuatu yang kita persiapkan untuk hidup yang kekal. Kalau saudara cuma hanya di dunia ini, pincang jalan, saudara. Ingat, ya. Tapi justru segala fasilitas yang Tuhan berikan di dalam hidup ini untuk mempersiapkan hal-hal yang akan datang. Saudara, tidak menjamin, saudara, ya, tidak menjamin. Bukan karena kekayaan, tetapi karena iman yang dipelihara sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita ingat baik-baik. Ini pesan, saudara, ya, supaya kita juga akan menerima keuntungan yang sama seperti Ibu almarhum yang sudah menerima keuntungan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab ada janji, kalau satu keluarga percaya Tuhan, seluruh keluarga besar diselamatkan, saudara. Kita bukan cuma kumpul rame-rame di tempat ini, saudara. Ini kesempatan emas. Kadang-kadang yang sulit datang pun akan datang, saudara. Bukan cuma di sini, saudara. Tapi satu kali kelak kita juga bisa bersama-sama kumpul di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Nyambung, saudara, di sana. Jangan sampai satu pun terpisah, ya. Tapi bisa nyambung di dalam alam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ini satu kebenaran firman Tuhan.
bukan cuma menghibur dan menguatkan karena kekasih kita sudah menerima keuntungan. Tapi ada satu berkat, kalau pada siang hari ini ada Bapak Ibu yang belum mendapat keuntungan di dalam Kristus. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan di dalam Tuhan? Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, di situ dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saudara, kita lihat ini cerita tentang pengorbanan Kristus. Saudara, siapa saudara, siapa saya? Dia rela tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan segala kemuliaannya. Bahkan dia rela turun ke dalam dunia. Kalau hari-hari ini Natal, saudara ingati Natal, itu tentang kelahirannya Allah menjelma menjadi manusia. Bahkan kita masuk di dalam Paskah, itu cerita pengorbanan sebagai tebusan, saudara, buat saudara dan saya, sehingga kita dilayakkan kembali untuk ketemu dengan Dia. Dikatakan Yohanes 10, saudara, Dia datang dengan apa, saudara? Kita lihat, dengan hidup dan hidup berlimpah. Ada 2 hal, saudara. Bercerita tentang hidup yang kekal, juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dan itu dimungkinkan, saudara, kalau kita boleh percaya kepada Yesus. Kalau saudara cuma keuntungan di dalam dunia, saudara tidak usah percaya sama Yesus. Saudara dapat, saudara rajin, firman Tuhan katakan, engkau dapat rezeki. Saudara, atau pakai yang lain bisa, saudara, kaya. Tapi untuk kekayaan yang kekal, tidak ada kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini satu pokok yang penting yang bisa kita mengerti baik-baik dari kebenaran Tuhan. Ini yang pertama. Dia adalah satu-satunya yang bisa memberikan kekayaan atau keuntungan yang kekal itu. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan lihat itu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan